Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem perbandingan di negara Liberia. Negara Liberia memiliki bentuk negara republik. Kemudian sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kemudian sistem kekuasaannya eksekutif dipegang oleh presiden, sementara legislatif dipegang oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini terinspirasi oleh sistem pemerintahan Amerika Serikat. Kelembagaan pemerintahannya terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian pemerintahan daerah terdiri dari 1 county, 2 superintendent, ketiga distrik, dan keempat kepala desa. Kemudian negara selanjutnya adalah negara Mali. Negara Mali memiliki bentuk negara republik. Sistem pemerintahannya semi-presidensial. Sistem kekuasaannya eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Legislatif dipegang oleh Majelis Nasional. Kemudian kelembagaan pemerintahannya terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan daerahnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah Churchill, yang ketiga adalah Komunien, dan yang keempat adalah distrik ibu kota Bamako. Perbandingan sistem pemerintahan di negara Niger, bentuk negara, republik, sistem pemerintahan semi-presidensial, sistem kekuasaan di eksekutif dipegang oleh presiden, sementara legislatif dipegang oleh Majelis Nasional. Kelembagaan pemerintahan terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah terdiri dari wilayah, departemen, komuni, desa, dan lingkungan. Selanjutnya, negara Mauritania, bentuk negara, republik, sistem pemerintahan presidensial, sistem kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri, legislatif dipegang oleh Majelis Nasional. Kelembagaan pemerintahan terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah terdiri dari wilayah, departemen, dan komuni. Lalu perbandingan negara selanjutnya ada Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara berbentuk republik dengan sistem kesatuan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem kekuasaan di Indonesia mengikuti prinsip trias politika yang memisahkan kekuasaan negara ke dalam 3 cabang, yaitu eksekutif dipegang oleh presiden, legislatif dipegang oleh MPR, DPR, DPD, lalu yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu kelembagaan daerah terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah Indonesia menerapkan sistem desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah yang ada provinsi, kabupaten, dan kota, lalu kecamatan, dan yang terakhir desa dan kelurahan. Jadi berikut adalah hasil perbandingan antara Liberia, Mali, Niger, Mauritania, dan Indonesia berdasarkan matriks di atas. Persamaan, 1. Bentuk negara, semua negara yang dibandingkan adalah republik. 2. Sistem pemerintahan, masing-masing negara memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan 3 cabang, eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu yang ketiga, kelembagaan pemerintahan, setiap negara terdiri dari cabang-cabang pemerintahan yang sama, eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu ada perbedaan, 1. Bentuk negara, Liberia, Mali, Niger, Mauritania, dan Indonesia semuanya adalah republik, tapi dengan sistem presiden yang berbeda. Lalu kedua, sistem pemerintahan. Liberia dan Indonesia menerapkan sistem presidensial, di mana kekuasaan eksekutif sepenuhnya dipegang oleh presiden. Lalu Mali dan Niger menerapkan sistem semi-presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Lalu yang ketiga, sistem kekuasaan. Liberia, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Mali dan Mauritania, kekuasaan dibagi antara presiden, kepala negara, dan perdana menteri, kepala pemerintahan. Niger, presiden memegang kekuasaan eksekutif dengan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional. Indonesia, presiden juga berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan 2 lembaga legislatif, DPR dan DPD. Lalu keempat, pemerintahan daerah. Liberia terbagi menjadi country, superintendents, distrik, dan kepala desa. Lalu Mali terdiri dari wilayah, region, circle, komuni, dan distrik ibu kota Bamako. Lalu Niger memiliki wilayah, departemen, komuni, serta desa dan lingkungan. Mauritania terdiri dari wilayah, departemen, dan komuni. Semi-presidensial. Kemudian dimensi waktu sejarah negara Mali terbagi menjadi 3, yaitu masa kerajaan kuno, masa kolonial, kemudian yang terakhir adalah masa pasca kemerdekaan. Yang kedua adalah negara Liberia.
Demografis negara Liberia memiliki populasi sekitar 5,3 juta per jiwa. Kemudian geografis Liberia berlokasi di pesisir Afrika Barat, berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Kultur Liberia memiliki budaya perpaduan antara budaya Afrika asli dan pengaruh Amerika, terutama di kalangan masyarakat Creole. Kemudian negara selanjutnya adalah Liberia. Demografis negara Liberia memiliki populasi sekitar 5,3 juta jiwa. Kemudian geografis Liberia berlokasi di pesisir Afrika Barat, berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Kultur Liberia memiliki budaya perpaduan antara budaya Afrika asli dengan pengaruh Amerika, terutama di kalangan masyarakat Creole. Ideologi Liberia adalah sistem pemerintahan presidensial dengan pengaruh kuat dari Amerika Serikat. Dimensi waktu sejarah negara Liberia terbagi menjadi masa prakolonial, masa kolonial, kemerdekaan, dan masa awal. Kemudian masa konflik dan krisis, masa pasca konflik dan rekonstruksi, dan yang terakhir adalah Islam di Liberia. Lanjut, negara ketiga, Niger. Demografis, Niger memiliki populasi didominasi oleh kelompok etnis Hausa, Fulani, dan Tuareg. Geografis Niger terletak di negara yang terkurung daratan, berbatasan dengan Nigeria, Benin, Burkina Faso, Mali, Aljazair, Libya, dan Chad. Kultur Niger memiliki budaya yang sangat beragam, dipengaruhi oleh sejarah panjang interaksi antara berbagai kelompok etnis dan agama. Ideologi Niger adalah sistem pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara. Dimensi waktu sejarah negara Niger terbagi menjadi yang pertama masa prakolonial, yang kedua era kolonialisme Prancis, yang ketiga kemerdekaan dan pergolakan politik era modern, dan negara keempat Mauritania. Demografis Mauritania memiliki populasi yang tergolong kecil dibandingkan negara-negara Afrika lainnya. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Arab dan Berber, dengan adanya juga kelompok etnis Afrika Barat seperti Fulani, Wolof, dan Soninke. Geografis Mauritania, sebagian besar wilayah Mauritania didominasi oleh gurun Sahara yang memberikan karakteristik geografis yang khas. Gurun ini menjadi tantangan besar bagi kehidupan sehari-hari penduduk. Budaya Mauritania yaitu memiliki budaya nomad atau penggembala yang masih kuat terutama di wilayah gurun. Masyarakat nomad memiliki gaya hidup yang khas, berpindah-pindah mencari padang rumput untuk ternak mereka. Ideologi Mauritania memiliki sentimen nasionalisme cukup kuat di Mauritania, terutama terkait dengan identitas Arab dan Islam. Dimensi waktu sejarah di negara Mauritania terbagi menjadi yang pertama masa pra-Islam, kerajaan Berber dan pengaruh Afrika Barat. Yang kedua periode Islam, pengaruh Arab dan perkembangan budaya. Yang ketiga kolonialisme Prancis, penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga masa pasca kemerdekaan, tantangan dan perkembangan. Yang terakhir masa kini, tantangan dan masa depan. Lanjut, negara Indonesia. Demografis Indonesia memiliki populasi yang besar dan heterogen dengan berbagai suku, bahasa, dan agama. Geografis Indonesia adalah negara kepulauan di dunia dengan ribuan pulau. Kultur Indonesia memiliki ribuan suku bangsa dengan budaya yang beragam mulai dari adat istiadat, bahasa, hingga kesenian. Dimensi waktu negara Indonesia terbagi menjadi prakolonial, era kerajaan dan peradaban, kolonial, masa penjajahan dan perjuangan, kemerdekaan, masa perjuangan dan pembangunan, orde baru, masa stabilitas dan pembangunan ekonomi, reformasi, masa transisi, dan demokrasi, masa kini, tantangan dan peluang. Lalu ada penutup. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami adalah bahwa perbandingan ini menunjukkan bahwa latar belakang sejarah, budaya, dan politik mempengaruhi pola pemerintahan di kedua kawasan. Negara-negara di Afrika Barat memiliki profil pemerintahan yang lebih kompleks dan rentan terhadap ketidakstabilan politik. Sedangkan Indonesia telah berhasil menjadi stabilitas politiknya melalui sistem pemerintahan yang kuat dan desentralisasi kekuasaan.